Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aftah lana futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim warhamna ya arhamar rahimin rahmatan min indik rahmatan tuli bi rahmatika amal siwak amma ba'd. Video kali ini kita mulai ngaji kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani sing membahas tentang kalam-kalam hikmah. Pun kita mulai mukadimahipun. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyebut asma Allah. Ar-Rahmani kang maha welas asih ing dalem donya lan akhirat, Ar-Rahimi tur kang maha welas asih ing dalem akhirat belaka. Alhamdulillah utawi sakabehane puji. Alhamdulillah utawi sakabehane puji iku lillahi ku tetep kagungane Gusti Allah. Alladzi Allah ja'ala kang wis ndadekake sapa alladzi Allah al-ilma ing ilmu. Dadekno arfa'a sifati ing luwih luhur-luhure pira-pira sifat al-kamaliyati kang bangsa sempurna. Kebiasaan para musannaf dalam mengawali sebuah kitab pasti dengan pengawalan atau ucapan bismillah. Setelah itu beliau mengucapkan alhamdulillah. Karena mengamalkan sebuah hadis kullu amrin dibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta ai qalilul barokah au kama qol. Dados setiap perkara apa ae yang di dalamnya terdapat haliyah bagus, haliyah baik, kok tidak diawali dengan mengucapkan bismillah, bahwa aqta ai qalilul barokah, maka keberkahannya akan sedikit. Ada riwayat lain alhamdulillah. Maka setiap pengawalan sebuah karangan pasti diawali dengan bismillah dan alhamdulillah. Begitu juga alhamdulillah sebagai wujud syukur nih. Sebagai wujud syukur atas nikmat karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang amat sangat besar yang dirasakan oleh musannaf, terutama Syekh Nawawi Al-Bantani. Sehingga beliau bisa mengarang sebuah karangan yang amat sangat hebat, yakni kitab Nasaihul Ibad. Jadi tanpa maunah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala nggih mustahil. Maka beliau mengucapkan tanda syukur, yakni alhamdulillah atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang menjadikan sifat ilmu lebih tinggi dari sifat-sifat yang sempurna. Jadi ilmu itu berada di otoritas sifat yang paling utama. Nggih. Niku napa? Ilmu. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun an ing sak temene kelakuan la ilaha. Ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Allah wahdahu halis wijine Allah. La syarika ora ana dat kang nyekutoni iku maujud lahu kedue Allah. Alladzi Allah khassa kang wis ngususna nertemtokno. Sinten alladzi man ing wong sak kang ngersakake sapa Allah. Min ibadi saking pira-pira kawulane Allah. Ngersakake sapa Allah ing man nggih. Min ibadi saking pira-pira kawulane Allah bil ma'athiri kelawan pira-pira riwayat al hikamiyati kang bangsa hikmah. Saya bersaksi tiada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ialah zat yang tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada zat yang sebanding dengan Allah. Atau tidak ada zat yang setara atau sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah zat yang mengkhususkan orang yang ia kehendaki atau hamba yang ia kehendaki dengan riwayat-riwayat yang sifatnya hikmah. Dalam sebuah keterangan yang lainnya, hikmah itu ilmun yubhasu fihi an haqaiqil asya.
alama hiya alaihi fil wujudi biqadri ta'ati al-basyariyah. Jadi hikmah itu suatu ilmu yang di dalamnya membahas tentang hakikat-hakikat suatu hal yang sifatnya dialami oleh manusia. Artinya wujud, pernah dirasakan. Tapi biqadri ta'atil basyariyah. Tapi dengan apa? Kadar kemampuan. Muncullah hikmah. Sing nanti ini nambahi napa? Semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang bisa memperoleh sebuah hikmah di dalamnya itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya merupakan pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu lan nyakseni sapa ingsun anna Muhammad dan ing sak temene Nabi Muhammad iku abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan iku utusane Allah. Alladzi nabi khassa kang wis ngususnahu ing alladzi Muhammad nggih. Nabi Muhammad maksudnya sapa Allah taala halim maulur sinten Allah bijami'i kamalatil ubudiyati. Kelawan sekabehane pira-pira kasempurnaan kang sifate bangsa kawula. Saya bersaksi, niki ucapan dari sinten Syekh Nawawi Al-Bandani. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan hambanya Allah, merupakan utusannya Allah, di mana Nabi Muhammad diberi khususiyah keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat sempurna secara keseluruhan yang dimiliki hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu dimiliki Nabi Muhammad dengan derajat yang lebih tinggi. Artinya begini, Allah itu memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW dengan sifat yang paling sempurna di antara hamba-hamba yang lainnya. Jadi tidak bisa, meskipun Nabi Muhammad SAW itu manusia, niku lakal basyari, artinya tidak seperti manusia pada umumnya. Dari sini bisa dipahami. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat yang sempurna daripada sifat-sifat yang umumnya ada pada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa shallalan muga-muga paring rahmat ta'zim sapa Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita Muhammadin. Rupane Nabi Muhammad alladzi Nabi Muhammad malah akang wis ngebak-ngebaki sapa Allah taala halimah lur sinten Allah qalbahu ing atine Nabi Muhammad min jalali saking sebagian sifate Allah kang agung al-a'la kang luhur jalla kang agung sinten Allah wa ala lan luhur sinten Allah wa ayyana lan ngususna sinten Allahu ing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min jamalihi saking sifat kebagusane Allah al-asna kang luhur. Sora mongko dadi sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku masruran iku wong sing disenengi, mansuran tur menungso kang ditulung kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa ala alihi lan ing atase keluargane Nabi wa ashabi lan pira-pira sahabate Nabi wasaliki lanan pira-pira wong sing ngambah ala nahjihi ing atase manhate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanalu mungko merkolih sapa alih wa ashabi wa salikin khairan ing kebagusan wafiran kang sempurna. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, Syekh Nawawi Al-Bandani mengucapkan sholawat, mengucapkan sholawat yang diperuntukkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Muhammad itu merupakan Nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala penuhi di dalam hatinya sebagian sifat agungnya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat mulianya Allah Subhanahu Wa Taala, sifat luhurnya Allah Subhanahu Wa Taala.
nggih. Jadi meskipun nggih kula wangsuli malih, meskipun makhluknya Allah Subhanahu wa taala atau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat-sangat mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membaca sholawat, mungkin itu tidak akan pernah bisa mengkultuskan atau mensejajarkan posisi atau kedudukan Nabi Muhammad SAW setara dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang diutarakan umat Nabi Muhammad SAW, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu tidak akan pernah mensejajarkan, menstatuskan Nabi sejajar dengan Allah seperti umat-umat terdahulu. Karena umat-umat terdahulu, contoh Nabi Isa alaihissalam, itu orang yang suka dengan Nabi Isa menganggap Nabi Isa sebagai Tuhannya. Sedangkan orang yang tidak suka dengan Nabi Isa alaihissalam menganggap Nabi Isa merupakan anak hasil zina. Sedangkan orang yang sangat suka dengan Nabi Muhammad SAW sehingga dia mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, kalimat-kalimat thayyibah niku nggih kalimat-kalimat yang memuji Nabi atau mengucapkan kalimat sholawat, itu tidak akan pernah mensejajarkan Nabi seperti Allah Subhanahu wa taala, tidak akan pernah. Karena di redaksi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau sallallahu ala sayyidina Muhammad itu memposisikan Nabi Muhammad sebagai zat yang diberi, bukan zat yang memberi, tapi zat yang diberi. Di mana Allah Subhanahu wa taala zat yang memberikan, mu'tinya, nggih. Zat yang memberikan, tapi Nabi Muhammad zat atau makhluk yang istilahnya mendapatkan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allahumma itu wujud kalimat doa, ya. Terus sholli itu fi'il amr yang fa'ilnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah rahmat takdim kepada sinten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak akan pernah sejajar. Nabi Muhammad makhluk yang menerima rahmatnya Allah, yang memberikan sinten Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita terluweh wulan wulan Sya'ban nggih perbanyak membaca membaca sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena membaca sholawat niku merupakan amaliyah yang amat sangat luar biasa. Dan sholawat niku alamah syiddatil khub nggih. Istilahnya tondo nek wong kuwi mau banget senengi kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut, dan Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan dengan sebagian sifat bagusnya Allah Subhanahu wa taala yang luhur, sehingga Nabi ini diproyeksikan atau istilahnya dijadikan sebagai hamba yang sangat dicintai oleh umatnya dan selalu dapat pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawatnya Syekh Nawawi Al-Bantani diperuntukkan pula untuk keluarga Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Lah, ini kita bisa masuk di sini. Wasalikina ala nahjihi. Yakni orang-orang yang mengikuti apa yang menjadi manhajnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya orang-orang yang di situ mengikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga orang tersebut semuanya mendapatkan kebaikan yang amat sempurna. Artinya mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Dari sini bisa dipahami niku mukadimah kitab Nasaihul Ibad. Amma ba'du anapun utawi sakwise bismillah hamdalah sholawat serta salam. Fayaqulu nuli dawuh sapa al murtaji wong sing banget butuhe ghafral masawi. Ing pengapurane Allah kang anduweni sifat ngapura nggih. Ahmad An-Nawawi Ibni Umar Al-Jawi. Rupane Syekh Nawawi Ibnu Umar Al-Jawi, dados ulama Indonesia. Sekali lagi Syekh Nawawi Al-Bantani niku orang Jawa
sing laire napa teng Banten. Terus uripe teng pundi? Teng luar. Dadi sing ngalimi teng Indonesia ngoten. Terus badan niku napa istilahnya urip pun remajane teng pundi? Teng luar Indonesia. Nggih terkenal masyhur. Nek teng mriku ulama Indonesia sing banget alimi. Karangane nggih kuwatah. Kados Tauseh nggih. Niku karangan yang luar biasa yang bahas fikih niku. Ngucapi ya apa hada utawi iki iku syarhun iku syarah. Wadha tukang nyelehno ingsun hu ing hada syarah alal kitab ing atase kitab al mustamili kang mengku alal mawaidi ing atase pira-pira mauidhah lil alamati kedue wong sing banget alimi al hafid Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i. Asyahir kang kuncara Ibnu Hajar Al-Asqalani kelawan Ibnu Hajar Al-Asqalani Suma Al-Misri. Taghamada muga-muga nyumrambai hu ing Ibnu Hajar Al-Asqalani sapa Allah taala halim maulur sinten Allah bi rahmati kelawan rahmati Allah amin ai istajib doa ana amin. Muga-muga nyembadani donga kita sedanten. Setelah mengucapkan bismillah hamdalah sholawat salam syahadat ngian Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan ini kitab yakni kitab Nasaihul Ibad merupakan syarah yang beliau karang yang mensyarahi kitab yang isinya tentang mauidhah karangan Al-Alamah Al-Hafidz Syekh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i yang terkenal dengan sebutan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terus Nasaihul Ibad itu kitab syarah, kitab syarah dari kitab karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang isinya tentang mauidhah, mawaid. Dari sini bisa difaham nggih? Wasama itu lan ngarani sapa ingsun hu ing hadza syarh. Beliau Syekh Nawawi Al-Bantani menamai kitabnya dengan Nasaihul Ibad. Artinya nggih nasihat-nasihat yang diperuntukkan untuk hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala fi bayani al-fadi munabbihati ala isti'dadi liyaumil mi'ad. Ing dalem jelasake pira-pira lafat kang ngilikno alas tidadi ing atase cawis-cawis to nyiapno nggih liyaumil mi'adi marang dina kiamat. Dadase namane Nasaihul Ibad yang menjelaskan tentang lafat-lafat yang mengingatkan untuk siap-siap dalam menyambut hari kiamat. Wa as'alulan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah Al-Karim kang mulya. Ayang faing arep yen paring manfaat ya Allah. Paring manfaat sinten Allah bi kelawan hadza syarah utawa kitab Nasaihul Ibad nggih kenging. Al muslimina ing pira-pira wong muslim. Wa yaj'ala lan muga-muga ndadekno sinten Allah hu ing hadza syarah dakhiratan ing simpenan tabungan ila yaumidini marang dina kiamat amin. Terakhir di dalam mukadimahnya beliau Syekh Nawawi Al-Bantani meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kitab ini bisa bermanfaat khususnya untuk orang-orang muslim dan bisa menjadi jariah beliau kelak di yaumul qiyamah. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.